Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lydia Agatha dengan NIM 201914302 kelas 5 APGSD. Di sini saya memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan yakni part ke-7. Selamat menyaksikan. Nah, adapun materi part ke-7 ini yang akan saya bahas yakni mengenai 1. Ruang lingkup dan bidang pelayanan, yang kedua tentang fungsi, prinsip, dan asas BK, yang ketiga tentang jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan, dan yang terakhir adalah program layanan, bimbingan, dan konseling. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai ruang lingkup dan bidang pelayanan, di mana ruang lingkup ini terdiri dari 5 segi. Yang pertama itu adalah pelayanan BK di sekolah, yang mana berkaitan dengan bidang kurikulum dan pengajaran yang meliputi penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kemudian yang kedua yakni tentang administrasi dan kepemimpinan, meliputi tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk kegiatan pengelolaan. Dan yang ketiga itu ada bidang kesiswaan, di mana ini meliputi fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan siswa. Kemudian adapun dari segi fungsi, yakni fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, dan fungsi pemeliharaan. Selanjutnya adapun dari segi sasaran, di mana segi sasaran ini terdapat individual dan kelompok. Pada individual ini membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian adapun yang kelompok, di mana kelompok ini mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Selanjutnya yakni dari segi pendidikan dan karir. BK ini meliputi siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Kemudian yang terakhir ada segi sosial budaya, di mana sosial budaya ini mengenai bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya. Lanjut pada materi fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ini ada 5. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman, di mana fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memahami diri, tuntutan studi, peminatan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yakni pelayanan BK untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya secara optimal. Kemudian adapun fungsi pencegahan, yakni fungsi pelayanan BK yang membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Nah, selanjutnya adapun fungsi pengetasan, di mana fungsi pelayanan ini untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir itu adalah fungsi advokasi, di mana fungsi pelayanan BK ini untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan pribadinya yang berkenaan dengan hak kehidupannya. Yang kedua ada prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling ini berkenaan dengan kondisi peserta didik yang berupa program layanan serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada pelayanan yang efektif dan efisien untuk berkehidupan yang cerdas dan juga berkarakter. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada siswa ataupun semua konseling di mana baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik itu pria ataupun wanita, baik anak-anak remaja ataupun dewasa. Nah, adapun yang ketiga ini mengenai asas bimbingan dan konseling. Seperti yang sudah saya jelaskan pada part materi sebelum-sebelumnya, bahwa asas ini ada 11. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian, dan juga asas ahli tangan kasus.
Baik, selanjutnya ini ke materi bagian C mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Terdiri dari 10. Yang pertama ini layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini membantu peserta didik memahami lingkungan yang baru. Yang kedua ini layanan informasi, di mana membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri sosial belajar dan juga lingkungannya. Kemudian ada yang ketiga yakni layanan penempatan penyaluran, yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan program studi, maupun yang lainnya. Kemudian ada pun yang keempat yakni mengenai layanan penguasaan konten, di mana layanan penguasaan konten ini membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi ataupun kebiasaan dalam melakukan, berbuat, atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah. Adapun yang kelima yakni layanan konseling perorangan, yang membantu peserta didik dalam mengetaskan masalah pribadinya. Lanjut, yang keenam yakni layanan bimbingan kelompok, yang mana ini membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, maupun yang lainnya. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengetasan masalah yang dialaminya sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Kemudian ada pun yang kedelapan, yakni layanan konsultasi, yang membantu peserta didik dan ataupun pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga. Kemudian ada pun yang kesembilan ini adalah layanan mediasi, di mana layanan BK ini membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain dengan tuntutan karakter yang terpuji pula. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 yakni layanan advokasi, di mana layanan ini membantu peserta didik memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dari atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter yang cerdas. Adapun yang lainnya yakni tentang kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yang mana ini yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Kemudian yang kedua adalah himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan juga bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga adalah komprehensi kasus, di mana kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudian atau kemudahan dan komitmen bagi teretaskannya masalah peserta didik. Kemudian yang keempat adalah kunjungan rumah. Kegiatan ini untuk memperoleh data, kemudian kemudahan dan komitmen bagi teretasnya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua. Yang kelima, tampilan keperpustakaan, yakni kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir jabatan. Dan yang terakhir adalah ahli tangan kasus, yakni berkenaan dengan kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangan yang dimaksud. Adapun format layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah individual, di mana kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Yang kedua itu kelompok, di mana kegiatan ini melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Yang ketiga yakni klasikal, di mana melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. Yang keempat lapangan, di mana kegiatan ini melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Yang kelima yakni pendekatan khusus kolaboratif, di mana ini merupakan melayani atau pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Dan yang terakhir adalah jarak jauh. Nah, ini melayani kepentingan melalui media dan atau saluran seperti surat dan sarana elektronik. Baik, adapun materi yang terakhir yakni mengenai program layanan bimbingan dan konseling, di mana menurut Kemendikbud,
Ada 5 jenis program yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan BK. Pertama, program tahunan, di mana program tahunan ini meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yakni program semesteran, di mana program pelayanan BK ini meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga yakni program bulanan, di mana program pelayanan BK ini meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat yakni program mingguan, di mana program pelayanan BK ini meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Dan yang terakhir adalah program harian, di mana pelayanan BK ini dilaksanakan di hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan. Bentuk satuan layanan atau satlan, rencana program layanan atau RPL, atau satuan kegiatan pendukung atau SATKUM, dan juga rencana kegiatan pendukung LKP pelayanan BK. Baiklah, itulah materi part ke-7 yang dapat saya sampaikan. Thank you for your watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.